Kita semua setuju kan kalau lagi sepedaan, pakai helm itu penting banget. Tapi gimana kalau ternyata ada helm yang bisa kita pakai setiap hari untuk melindungi bagian tubuh kita yang paling rapuh? Bukan kepala fisik kita, tapi pikiran kita. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah perlengkapan pelindung metaforis yang luar biasa kuat dari Alkitab. Oke, kita mulai dari sebuah kisah nyata yang jujur aja cukup mengerikan. Kenalin, ini Savannah Howard. Waktu umurnya 11 tahun, dalam perjalanan rutinnya ke sekolah, sesuatu yang gak terduga terjadi. Dia kehilangan kendali sepedanya dan jatuh, persis di jalur mobil yang lagi melaju. Mobil itu melindas kepalanya. Ajaibnya, dia selamat. Dan tahu nggak apa satu-satunya yang hancur dalam insiden itu? Helm plastiknya. Sebuah helm fisik, secara harfiah menyelamatkan nyawanya. Kisah Savannah tadi jadi pengingat yang kuat banget ya soal bahaya fisik. Tapi itu juga bikin kita mikir, gimana dengan bahaya yang nggak kelihatan? Karena seringkali pertempuran terbesar yang kita hadapi itu bukan di jalan raya, tapi justru di dalam pikiran kita sendiri. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat 5 area utama. Kita mulai dari helm penyelamat nyawa, lalu masuk ke medan perang pikiran. Kita bedah 3 dimensi keselamatan, kekuatan pengharapan, dan yang terakhir, gimana cara kita membangun pertahanan harian. Oke, bagian pertama, helm penyelamat nyawa. Mari kita coba hubungkan antara perlindungan fisik dan perlindungan spiritual. Sama persis kayak helm sepeda yang melindungi kepala kita dari benturan fisik, Alkitab memperkenalkan kita pada ketopong keselamatan. Ini adalah semacam perlengkapan rohani yang dirancang khusus untuk melindungi pusat komando kita, yaitu pikiran kita. Masuk ke bagian 2, medan perang pikiran. Jadi, kenapa sih pikiran kita butuh perlindungan sebegitunya? Jawabannya simpel, karena disitulah pertempuran spiritual yang sesungguhnya terjadi. Coba deh renungkan ini. Pikiran kita adalah pusat kehidupan berpikir kita. Dari mana semua perilaku kita berasal? Kutipan ini nunjukin betapa pentingnya hal ini. Setiap tindakan, setiap emosi, semuanya berasal dari sebuah pikiran. Jadi kalau bisa mengendalikan pikiran, ya berarti bisa mengendalikan orang itu. Nah, serangan-serangan kepikiran ini biasanya datang dalam bentuk kebingungan, keputusasaan, dan keraguan. Masing-masing dirancang untuk mengaburkan kebenaran dan mencuri sukacita kita. Disinilah ketopong keselamatan itu bekerja. Ini adalah pertahanan kita, yang menjaga pikiran kita tetap kokoh dalam kejelasan, pengharapan, dan keyakinan, bahkan di tengah gempuran. Bagian 3. 3 dimensi waktu keselamatan. Untuk benar-benar paham gimana cara kerja ketopong ini, kita perlu membedah konsep inti di baliknya, yaitu keselamatan itu sendiri. Kita seringkali menganggap keselamatan itu cuma satu momen, satu peristiwa aja. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah realitas yang dinamis dengan 3 bagian. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memahami ketiganya itu kunci untuk bisa memakai ketopong kita dengan efektif. Coba kita lihat begini, di masa lalu Anda telah diselamatkan dari hukuman dosa, itu namanya pembenaran. Saat ini Anda sedang diselamatkan dari kuasa dosa, itu disebut pengudusan, dan di masa depan Anda akan diselamatkan dari kehadiran dosa itu sendiri, dan itu adalah pemuliaan. Ini adalah sebuah perjalanan keselamatan yang utuh. Oke, kita lanjut ke bagian 4, perlindungan melalui pengharapan. Dari ketiga dimensi waktu tadi, ternyata yang paling memberikan kekuatan sejati pada ketopong kita adalah dimensi masa depan. Kekuatan sejati dari ketopong ini ada di sini. Keyakinan yang nggak tergoyahkan bahwa masa depan kita itu aman. Titik. Saat kita tahu kalau kita pasti akan diselamatkan sepenuhnya, itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi pertempuran hari ini. Ini bukan sekedar angan-angan kosong ya, tapi jaminan hasil akhir. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Keamanan kita saat ini, itu berakar pada kepastian masa depan kita. Jadi ketika keraguan dan keputusasaan menyerang, ketopong kita seakan-akan mengingatkan, tenang, aku tahu kok akhir cerita ini, aku ada di pihak yang menang. Oke, kita sampai di bagian terakhir, pertahanan harian Anda. Kita sudah bahas apa dan mengapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis, gimana cara kita mengenakan ketopong ini setiap hari. Secara praktis, ini artinya kita harus secara aktif merenungkan masa depan kita yang kekal. Meditasikan jaminan keselamatan Anda. Ketika pikiran ragu dan takut muncul, lawan dengan kebenaran tentang tujuan akhir Anda. Ingat, Anda sedang berada dalam perlombaan yang kemenangannya sudah dijamin. Jadi, pastikan ketopong itu selalu terpasang dengan baik. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setiap hari adalah medan pertempuran bagi pikiran kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah pertempuran itu akan datang, tapi apakah kita siap menghadapinya.
Apakah pertahanan utama Anda, ketopong Anda, sudah terpasang dengan kuat?